Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lodieri Bramantio. Saya mahasiswa Utirta jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2025. Saya dari kelas 2D dengan NIM akhiran 0074. Hadirin saya di sini untuk memberikan tutorial bagaimana cara penginputan data dari web Anova ke aplikasi RStudio. Jadi, langkah awalnya teman-teman membuka web datanovia.com ini ya. Jika sudah, teman-teman boleh scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman akan menemukan tulisan One Way Anova. Pencet. Nah, di sini sudah ada data yang ingin kita input. Sebelum melakukan penginputan, teman-teman diwajibkan untuk menginstal ketiga data ini. Nah, kita copy, kita paste. Nah, fungsi dari ketiga data ini, yang pertama yang tadi first, yaitu sebagai kumpulan paket. Jadi seperti filter, grup dan lain-lain. Ini sebagai apa ya? Kumpulan paket untuk kita mengolah data. Yang kedua yaitu GGPUBR yang berfungsi sebagai visualisasi data. Lalu yang ketiga yaitu analisis data. Gunanya untuk menganalisis statistik yang akan kita buat. Nah, sebelum teman-teman melakukan penginputan data, teman-teman diwajibkan untuk menginstal ya. Cara menginstalnya itu teman-teman harus menaruh kursor mouse teman-teman tuh di belakang sini. Kita klik tools lalu install package. Selanjutnya dengan cara yang sama install package juga dan ini install package juga. Berhubung saya sudah menginstal jadi saya akan memberikan tutorial saja. Kita lanjut, kita pencet enter untuk memunculkan angka. Nah, setelah sudah, kita akan masuk ke data utamanya, yaitu data planning ground. Itu data yang berisi codingan yang ingin kita lakukan ya teman-teman. Kita kontrol, kita blok, lalu pencet run. Sorry teman-teman sebelumnya. Ini kita run dulu. Jika sudah, kita lanjut ke data yang baru kita paste. Kita run. Tanda berhasil data yang sudah kita input ini akan terlihat di sini ya teman-teman. Nah, jika sudah, tandanya kita bisa lanjut ke step yang berikutnya. Kita balik lagi ke web. Nah, di sini ada level plan group. Ya, di sini kita akan mengambil data dari codingan ini. Kita kontrol, kita copy, kita paste, lalu kita pencet run. Nah, jika sudah akan muncul tampilan seperti ini ya. Tandanya kita bisa lanjut ke step yang berikutnya. Di sini ada plan grow ya. TRT control, TRT 1 dan TRT 2. Nah, data yang kita blok ini berfungsi sebagai pengatur random seed, teman-teman. Oke, jika sudah di copy, kita balik ke studio, kita paste. Nah, jika sudah kita ini teman-teman. Sebentar, saya lupa. Plan grow dong. Set. Oke, kita pencet run. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, kita bisa next ya. Kita balik lagi ke webnya. Nah, kita ada di summary statistik, yaitu kolom yang ini. Fungsinya yaitu sebagai sampel data, teman-teman. Oke, kita paste. Kita blok, kita run. Nah, di sini ada sampel data yang sudah muncul di bawah. Di sini ada N, MEAN, dan SD. Jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke tahap
berikutnya. Kita balik lagi ke web. Nah, di sini sudah di tahap visualization, yaitu cara data yang memperlihatkan level kelompok, teman-teman. Nah, berhasil tidaknya penginputan data tuh akan terlihat di gambar ini. Jika gambar ini telah muncul, itu tandanya kita bisa lanjut ke step berikutnya. Bentar, kita studio. Kita pencet run. Oke, ini sudah muncul gambarnya. Kita bisa melihat ada gambar yang berisikan kotak-kotak ini, dan garis tengah ini adalah rata-rata ya, rata-rata tengah ya, median, teman-teman. Sorry. Oke, kita bisa lanjut. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada outliers yang berfungsi sebagai pengurutan data, pengurutan level lebih tepatnya. Jika sudah, kita blok, kita run. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Tandanya kita bisa lanjut ke step yang berikutnya. Oke, kita scroll. Nah, di sini ada build the linear model. Nah, kita bisa melihat statistik ringkasan setelah kita input datanya. Maka akan muncul gambar seperti ini ya, teman-teman. Kita balik ke RStudio, kita paste. Kita run, kita blok, kita run. Nah, maka akan muncul ringkasan data yang sudah kita input. Setelah munculnya gambar ini, kita bisa lanjut ya ke step yang berikutnya. Nah, di sini ada Compute Shapiro Test. Kita copy, terus kita paste. Yang bisa data ini berfungsi untuk mendeteksi outliers ya teman-teman. Kita blok, kita run. Oke, sudah kelihatan. Lalu kita lanjut ke step yang berikutnya, yaitu membuat model linear. Nah, ini dia. Group by group data. Kita ke studio, kita V. Set. Kita run, teman-teman. Nah, akan muncul data variabel statistik kayak gini ya, teman-teman. Itu tandanya kita bisa lanjut ke step yang berikutnya. Ya, di sini ada GGQQ plot, yaitu data yang berfungsi untuk menguji formalitasnya, teman-teman. Bukan formalitas, uji normalitas. Nah, di sini akan dirincikan lagi, lebih didetailkan lagi dari gambar ini, teman-teman, daripada gambar sebelumnya. Oke, jika sudah, kita lanjut. Yaitu ada plot model 1. Nah, di sini data yang berfungsi untuk memvisualisasikan secara per kelompok. Nah, tanda keberhasilan kita menginput data itu akan terlihat dari munculnya gambar ini ya, teman-teman. Kita balik ke RStudio, kita paste, kita run. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambarnya sudah muncul ya. Itu tandanya kita bisa lanjut. Di sini ada plain ground. Oke. Nah, fungsi dari data ini yaitu untuk memeriksa homogenitas dari sebuah varian, teman-teman. Sudah, kita run. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman. Kita lanjut ke step yang berikutnya.
Nah, di sini ada computation, yaitu yang berguna untuk menguji data ANOVA ini, teman-teman. Kita pencet V, kita blok, kita run. Nah, ini sudah terlihat tandanya kita bisa lanjut ke step yang berikutnya. Nah, di sini kita scroll. Nah, teman-teman akan melihat hashtag ini, pairwise comparison. Data yang berfungsi untuk membandingkan antar kelompok dan visualisasi, teman-teman. Kita paste, kita blok, kita run. Nah, maka di sini teman-teman sudah bisa melihat perbandingan antar kelompoknya ya. Kita enter untuk memunculkan angka, lalu kita ke webnya lagi. Nah, di sini sudah di tahap report. Visualization ini ya teman-teman. Data ini tuh digunakan jika variannya tidak sama atau alternatif ya teman-teman. Kita run. Nah, setelah muncul data seperti ini, teman-teman enter, lalu teman-teman balik lagi, lalu scroll ke bawah. Sorry teman-teman. Nah, dari setelah kita mengupload data yang tadi, maka kita akan melihat gambar di sebelah kanan ini yang menunjukkan dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ya, kita patokan saja dari gambar ya, CTR1, TRT1, dan TRT2. Di sini sudah terlihat ada 3 kotak yang menunjukkan rata-rata mediannya berbeda-beda teman-teman. Setelah itu kita lanjut. Nah, di sini ada OLS One Way ANOVA Test, yaitu uji lanjutan. Kita copy, kita paste. OLS One Way. Oke, dari sini teman-teman. Kadang emang kita harus teliti ya teman-teman. Nggak bisa sotoy teman-teman di sini. Jika sudah, kita blok, kita run. Oke, maka akan terlihat gambar, final gambar yang sudah kita input teman-teman. Nah, sebelum saya menjelaskan dari data tersebut, nah di sini ada visualisasi yaitu pairwise test. Nah, memang serada susah teman-teman bahasanya. Ini sebagai data codingan akhir. Kita blok, kita run. Nah, oke, kita sudah menyelesaikan step-step cara penginputan data dari web ANOVA. Yang ini teman-teman. Lalu kita akan membahas tentang gambar yang ada di sini. Nah, box plot itu yaitu berfungsi untuk menunjukkan sebaran data, lalu membandingkan antar kelompok, yaitu melihat median, variasi, dan outlier. Nah, pertama-tama di sini kita bisa lihat ada garis dan bintang, teman-teman, bintang kecil. Nah, ini tuh berfungsi untuk sebentar, teman-teman. Oh, menunjukkan perbedaan signifikan antar kelompok seperti TRT1 dan TRT2. Lalu di sini ada garis maksimum ya di tiap atas kotak. Ini maksimum, lalu garis bawah yaitu medium. Nah, dari ketiga kotak ini kita bisa melihat median rata-rata kotak itu berbeda-beda, teman-teman. Di sini ada titik keluar yaitu outliers, yang artinya ada data yang jauh lebih tinggi dari data lainnya.
atau bisa karena variasi alami atau kesalahan dari sebuah data tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 kotak. Nah, di sini ada kotak yang TRT2, yaitu kotak yang paling tinggi dari kedua kotak di sampingnya. Artinya data yang TRT2 ini lebih bervariasi, teman-teman. Selanjutnya diikuti dengan CTRL1 yang di bawahnya 2 ini, TRT2. Ini sebagai tengah lah tingginya. Lalu yang paling terendah yaitu TRT1. Maksud dari tinggi kotak ini dan rendah kotak ini yaitu indikator penentu tinggi atau rendahnya sebuah variasi, teman-teman. Jadi semakin tinggi kotaknya berarti variasinya semakin banyak. Itu juga sebaiknya. Jika variasinya semakin rendah, maka kotaknya akan semakin rendah, teman-teman. Nah, kita lihat di sini kan yang sudah saya sebutkan, garis ini maksimum ya, teman-teman. Garis ini maksimum. Nah, semakin panjang garis maksimum ini, maka rentang data tuh semakin besar, teman-teman. Baliknya, jika maksimum rentang datanya pendek seperti ini, panjangnya pendek itu menunjukkan rentang panjang pendeknya data, teman-teman. Lalu bisa kita lihat juga dari median. Nah, kita bisa lihat dari median ketiga kotak ini, median yang paling tinggi yaitu yang TRT2 ini. Lalu diikuti dengan TRT1 yang mediannya paling rendah, dan CTRL ini median yang stabil atau tengah-tengah ya, teman-teman. Nah, kesimpulannya, Boxplot merupakan apa ya, visualisasi dari sebuah data yang berfungsi untuk melihat atau meninjau sebuah 3 kelompok data yang masing-masing itu terdiri dari variasi data, banyaknya data, nilai tengah, nilai maksimum, dan minimum. Maka nilai tertinggi dari median itu TRT2, yang tengah TRT1, dan yang paling rendah yaitu TRT1, teman-teman. Nah, di sini ada hasilnya, teman-teman. P sama dengan 0,017, N sama dengan 30. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin masih banyak yang belum bisa saya jelaskan secara rinci. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.